dasar asas daripada ahwal kondisi rohani yang diridhai Allah, wal maratib as-saniyah, dan tingkatan rohani yang tinggi. Ketaat dan maksiat dua-duanya bala. Orang kalau taat diuji, apakah dia merasa terpuji? Orang kalau maksiat dia diuji, apakah dia patah hati? Ya, tinggal nanti antum yang mana, kita yang mana ini. Zikir pakai apa? Lisan. Betul? Pikiran dibawa nggak? Berarti ada dua, lisan, pikiran. Dibawa ke pikiran, coba tembus ke kalbu nggak? Biar tembus ke pikiran, maknai zikirnya. Biar tembus ke kalbu, cintai yang mengajarinya. ورسوله اللهم صل على أقرب خلقك إليك من اسمه في الأزل أحمد وفي الحدوث محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته جمعين وبعد. Kita ganti kitab. InsyaAllah kita akan membahas kitab Al-Luma Maqam Az-Zuhud. Belum bahas ya? Sebelumnya masih warok ya? Kalaupun udah kita ulang aja juga apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahmatullah alaih, Imam As-Sarraj yang wafat 378 Hijriah berkalam, "Waz-zuhdu maqamun syarif." Zuhud itu maqam yang sangat mulia. Wa huwa asasul ahwal ar-radiyah wal maratib as-saniyah. Zuhud itu dasar asas daripada ahwal kondisi rohani yang diridhai Allah, wal maratib as-saniyah, dan tingkatan rohani yang tinggi. Jadi zuhud itu jangan macam-macam, itu tinggi sekali. Tapi di atas langit ada langit. Apa kata beliau? Meskipun dia tinggi, wa huwa awwalu qadamil qasidina ila Allah azza wajalla. Itu adalah awal qadam, menapaknya kaki orang yang hatinya menuju Allah SWT. Jadi apa yang akan antum rasakan kalau nama Allah sudah masuk ke kalbu, sehingga visinya hanya Allah, itu langsung dunia hambar aja. Maka hidup lagi senang, susah, mulai terasa sama. Lagi senang bab asyakur, Allah maha berterima kasih, bersyukur. Lagi susah as-sabur, Allah maha penerima, Allah maha sabar. Lagi taat, Allah membalasi. Lagi kena maksiat, cepat-cepat taubat. Ya, itu cuma jalan aja kepada Allah. Maka taat dan maksiat dua-duanya bala. Orang kalau taat diuji, apakah dia merasa terpuji? Orang kalau maksiat dia diuji, apakah dia patah hati? Ya, tinggal nanti antum yang mana, kita yang mana ini. Taat itu makhluk bukan? Ya, maksiat itu makhluk. Maka kita tidak boleh putus harapan karena maksiat, tidak boleh sombong kegeeran karena taat, karena itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir 70.000 itu angka itu makhluk. Angka itu makhluk. Karena dia makhluk, kita gak bergantung dengan makhluk. Kita bergantung dengan yang punya nama, bukan bergantung dengan angka-angka. Maka angka untuk apa kalau kita zikir? Itu cuma latihan, ya, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita satu saja, al-iltija ilallah, hadir di hadap Allah sebagai hamba. Maka disebut di sini awwalu qadamil qasidin. Orang kalau sudah disebut qasid itu sudah tinggi. Dia yang sudah bermaksud kepada Allah, ini hal dan maqam pertama dia.
Kalau baru hijrah, makom pertamanya tobat. Tapi kalau sudah hatinya ditalkin oleh guru, masuk nama Allah ke dalam kalbu, maka makom pertamanya adalah zuhud. Kalau dia jadi dai atau tidak jadi dai, dia jadi pengikut seorang ulama. Ulama itu mentalkinnya zikir kalbu. Dunia itu salah satunya kemasyhuran dan kemasturan. Masyhur itu makhluk dunia, mastur itu juga makhluk dan dunia. Jangan ente so-soan, aneh mastur aja. Mastur itu juga makhluk. Terus sama, pilih. Makan, minum, bersyukur, hidup susah, bersabar. Pilih mana? Makan, minum, lancar, rezeki lancar, lagi perlu apa, duitnya ada, syukur. Lagi pengen apa-apa, gak ada, mau makan apa aja sulit, sabar. Itu pilih mana? Makomnya sama. Pasti semuanya pilih yang pertama. Dasar ente. Emang makom itu pilihan kita? Oh enggak. Allah menguji kita bukan dengan kesukaan kita. Allah menguji hambanya sesuka dia, karena dia paling ego dengan dirinya sendiri, paling mementingkan dirinya sendiri, paling ahad, paling somad, paling fard. Hanya dia yang boleh narsis, hanya dia yang boleh ego, hanya boleh dia aja. Maka dia menyebut dirinya huwa, ana, anta. Kalau itu nggak boleh disematkan ke kita, ya. Hanya dia yang boleh narsis. Hanya boleh dia yang mengatakan, gua tersinggung, itu boleh. Sebenarnya hanya dia. Kalau kita nggak pantas. Jadi pilih mana? Syukur atau sabar? Hidup susah makhluk gak? Sabar itu makhluk? Bersabar itu aktivitas makhluk. Tapi nama Allah sabur itu tidak makhluk. Oke? Orang yang masyhur, kemasyhuran itu makhluk bukan? Orang yang mastur tersembunyi, kemasturan itu makhluk. Maka tidaklah orang mastur lebih mulia dari masyhur, tidaklah yang masyhur lebih mulia dari mastur. Siapa yang lebih mulia? A'rafuhum billah. Orang yang paling kenal di antara mereka berdua kepada Allah. Oh, ada ulama ngomong begini, al-masyhur bi barakatil mastur. Iya, itu benar. Orang masyhur itu berkat ada yang mastur di belakangnya. Betul, tapi mastur tiadalah dia kecuali berkat al-faid al-masyhur. Ya, fal mastur bikitmanil masyhur. Kalau enggak si orang masyhur ini menyembunyikan orang ini, dia nggak akan tersembunyi. Sekali si masyhur datang kepadanya, dia langsung hilang kemasyhurannya. Jadi jangan cari kemasyhuran, sebagaimana jangan cari kemasyhuran biasa aja. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita bukan mau jadi zuhud. Tujuan kita Allah. Adapun di penampakan pertama Allah tempatkan kita di makam zuhud, itu urusan Allah. Ya. Ini ada nggak tempat pas dia makam zuhud sama makam riya? Apa riya itu bukan makam ya, makam syaitan ya. Jadi ada orang datang ke saya terus ngata-ngatain saya, dan saya senang sekali ya. Coba kita karena lagi senang dikata-katai, kita candain dia. Apa kata dia? Kamu datanglah ke guruku. Guruku itu sudah mimpi Nabi itu ribuan kali. Oh, ngeri kali dia. Saya tanya, mimpi? Iya. Sorry bro, kecil, baru mimpi. Seperti gitu. Dia pengen datang lagi, keramat guru. Guru saya keramatnya ini, keramatnya itu. Wah, keramat gitu doang itu sebut-sebut depan aneh. Begitu. Karena dia emang orang kayaknya tidak ada yang selama ini yang negur dia. Maka inilah cara saya. Kita kan tanya dulu ke kolbu, boleh nggak negur dia? Kata kolbu kita boleh, kita tegur dengan cara begitu. Kalau kolbu nggak ngasih tunjuk, kita juga nggak jalan. Itu kan istafti kolbak, minta fatwa ke dalam. Kalau bukan dia menghina dia, tapi seandainya itu menjadi bumerang bagi ahlullah, kita harus kasih penggantian.
Jadi dia mempromosikan gurunya karena banyak mimpi. Bapak bentar jumpa Allah gitu kan. Orang arif billah itu orang yang jumpa Allahnya gak perlu mimpi, yang memandang Rasulullahnya gak perlu tidur. Itu baru disebut arif billah, yang dia merindukan Rasulullah, merasakan kebersamaan Rasul, sehingga Rasul panggil dia, ya ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Itu yang disebut arif billah, bukan orang pemimpi. Mimpi itu cuma kabar gembira, dia bukan standar segala-galanya. Mimpi itu makom gak ya? Makom Pak Ahwal? Ahwal nggak dipandang Allah. Dan mimpi itu makhluk atau bukan? Jadi jangan bercita-cita mimpi Rasul, cukup itu sebagai penghibur, pelipur lara. Ya, baik. Zuhud. Jadi apa makom pertama yang dijejaki seorang yang sudah kolbunya nyantol kepada Allah, kolbunya sudah bergantung kepada Allah? Apa? Makom zuhud. Lalu zuhud itu apa? Ini yang kemudian beliau sebutkan di sini. Sebelum menyebutkan definisi, banyak ulama dia mengatakan, faman lam yuhkim asasahu fi zuhdi lam yasih lahu syai'un mimma ba'dahu. Siapa yang tidak mutkin, yuhkim itu ihkamu syai', yani itqanu. Siapa yang tidak mantap asasnya dalam zuhud, maka tidaklah sah makomat setelahnya. Ini kalau orang sudah qasidina ilallah. Lianna hubbad dunya ra'su kulli khati'ah. Karena cinta dunia induk dari semua kesalahan. Wa zuhdu fid dunya ra'su kulli khair. Sebaliknya, kalau zuhud berarti inti kebaikan. Ini contoh. Wiridan dulu atau makrifat dulu? Beneran, tapi ente ketemu kiai minta ijazah mulu kan? Ijazahin dong Pak Kiai, talqin dong Pak Kiai, ya kan? Itu tanda gagal taklim, gagal sistem pendidikan Islam hari ini. Di mana-mana begitu, sampai ke tanah haram orang begitu, ketemu syekh, ngaji ngajinya belakangan. Kalau kita ngaji dulu, ngaji beberapa hari, pas sudah hari keberapa, Tuan Syekh, saya ini mau pulang kampung, mohon oleh-oleh ijazahnya baru. Tapi ngaji dulu, malu pas jumpa pertama minta ijazah, malu kita. Kalau orang wiridan dulu, talqin dulu, bayat dulu, zikiran dulu, baru bermakrifat, maka di dalam dirinya belum bersih niatnya. Jadi kalau nanti ente zikir la ilaha illallah, inginnya sakti, baca Allah 5000 biar jadi debus, baca ya jamil ya jamil ya jamil ya dzal jalali wal ikram biar karismatik, dibaca 700 kali, ditutup sholawat, pas dilihat mukanya nggak berubah. Kita kan mantan lelaku ya kitab-kitab begitu dulu kita membat semua itu ya, kita pakai kitab ini kita itu, kok dilihat di cermin mukaku nggak berubah ya. Bertanyalah yang di cermin sama yang di luar cermin, yang dalam cermin bertanya ke dalam cermin, sebenarnya zikirmu itu apa ya. Ternyata kita sudah bukan bercermin kepada kaca itu, sedang bercermin kepada qalbu. Jadi benarlah kata Nabi, al-mu'min mir'atul li akhihi, mukmin itu cerminan kaca bagi orang yang tempat orang ngaca yang lain. Nih, cek. Zikir pakai apa? Lisan. Betul? Pikiran di bawah nggak? Berarti ada dua, lisan, pikiran. Di bawah kepikiran, coba tembus ke kalbu nggak? Biar tembus ke pikiran, maknai zikirnya. Biar tembus ke kalbu, cintai yang mengajarinya. Gitu. Ya, baru makna itu tembus sampai di kalbu. Tapi kalau pikirannya belum dibenerin, ente zikir
Misalnya baca sholawat Sajaratun Nukut, ingin kaya, udah dicoba 40 hari nggak kaya-kaya, kan banyak ngomong gitu sama kita. Berarti dia lagi zikir, dia tidak sedang menghadirkan wajah Sayyidina Muhammad SAW. Dia sedang menghadirkan wajah-wajah dunia. Kebayang sama dia duit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 400 kali antara isya dan subuh. Ya, wirid dari Habib Mahdi Segap, ya, warung. Wirid beliau mah aman. Beliau zuhudnya apa? Itu duitnya dipakai semuanya untuk santrinya belasan ribu. Sekarang nggak tahu 20.000 kali gue ya. Kekayaan beliau itu, berkah sholawatnya dipakai untuk gitu cara dia zuhud. Ditalak dunia, ada itu ciri-cirinya. Kuat nggak begitu? Ya. Zikiran nih 400, besok ente kaya, berani nggak berbagi? Nggak yakin aneh. Nggak yakin sama sekali. Qarun kan begitu. Qarun itu kan murid Nabi Musa, sahabat Nabi Musa. Minta kaya, datang ke Nabi Musa, diajarin ilmu kaya. Ada asma yang dia baca. Pas sudah kaya, nggak ngaji lagi ke Rasulullah, ke Sayyidina Musa. Apa kata dia? Sibuk, wahai Nabi Allah Musa. Lama-lama nggak sibuk lagi, karena dia jadi bangsawan kaya, dianggap oleh Fir'aun sebagai mitranya dalam berkuasa. Diajaklah dia kemudian jadi bohir kekuasaan dia. Ya, lama-lama dia menikmati itu, karena banyak pengusaha nggak puas dengan usaha kayanya, dia masuk ke politik, benar nggak? Nah, itu sama Qarun itu begitu kasusnya. Nggak lagi ngajikan Nabi Musa, malah ngejek Nabi Musa. Kenapa? Dia ngaji ke Nabi Musa bukan karena ingin kenal Allah. Dia belajar ke Nabi Musa, zikir-zikir Nabi Musa, sholat dengan sholat Nabi Musa, karena ingin mendapatkan dunia. Fikrohnya rusak. Fikrohnya rusak. Karena fikrohnya rusak, ketika dia zikir, pikirannya yang mengganggu terus. Inilah kenapa antum nggak bisa khusyuk. Pikiran, ya, zikirnya sudah oke, tapi tembus ke otaknya duit, berutang, kaya. Zikirnya mah bener. Karena pikirannya menghijab jiwanya, kalbunya, akhirnya kalau ente nanti jadi mursyid hubbud dunia. Ya, kalau jadi ahli wirid tukang naikin pangkat orang pakai wirid. Oh, banyak yang masyhur hari ini dengan itu. Ya, oh ente mau naik pangkat kong, solo datang. Mohon maaf, kepada pelaku itu tolong jadikan kemasyhuran engkau sebagai orang penaik pangkat orang dengan wirid, mengajak orang datang ke Allah. Ya, jangan biarkan umat ya tambah terpuruk cinta dunia. Dunia ini salah satunya pangkat, bukan? Betul nggak? Ujung-ujung kan mahar. Dan itu aneh. Kalau wirid ente bisa menaikin pangkat, kenapa nggak ente aja yang naik pangkat? Ya kan? Kalau wiridnya dukun itu atau uskun itu bisa naikin derajat, kenapa nggak dia aja yang naik derajat? Itu asbab. Tidak ada qadamu, ya, zuhud, tidak ada makom kezuhudan. Ada orang yang bab duit, oke, dia ke majelis habis-habisan, ke gurunya habis-habisan, ke saudaranya habis-habisan, untuk ikhwannya habis-habisan. Tapi satu yang belum. Dunia itu ada materi, ada materi. Ingin jadi khalifah, ingin jadi wakil talqin, ingin jadi mursyid. Kalau sudah jadi mursyid, ingin jadi pimpinan Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah, ingin jadi pimpinan wakil talqin wilayah mana, keinginan itu, ini yang ngomong Imam Sya'rani ini. Kalau ente ada yang ngomong pasti tersinggung. Kalau Sya'rani kan gak tersinggung. Kata Imam Sya'rani, wahai saudaraku, itu duniawi. Walaupun nih lembaga thariqah ya, lembaga kethariqahan itu dunia. Majelis ini ya, ada pimpinan majelisnya, Buya Rahmat, itu duniawi. Aktivitas dia taklim, mimpin zikir, sholat, itu yang ilahiyah, yang dipandang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, yang ada unsur-unsur ketuhanannya di situ. Maka wajar nggak ada orang tengkar karena ingin jadi wakil talqin? Benar nggak? Benar? Ada gurunya meninggal, muridnya tengkar rebutan jadi mursyid, ada nggak? Ada ngaku-ngaku jadi mursyid? Ada. Mursyid itu harus tua? Lah enggak, guru aneh mau 18 tahun jadi mursyid. Percaya nggak deh? Guru aneh mau 18 tahun jadi mursyid. Ada 18, ada 19, ada 20, ada 1. Kalau kita baru dijazahin mutlak itu umur 27, agak tua dikit lah. Karena guru saya dulu juga umur 27, sama. Mesti 40 nggak ya? Dia kan 40 ya? Oh yang waktu ya? Emang mursyid harus 40? Ada syarat jadi mursyid 40 tahun? Nggak ada. Imam Bukhari itu, Imam Bahuddin Naqsyabandi sudah jadi mursyid sebelum 40 tahun. Makanya banyak sahadah Naqsyabandiyah itu jadi mursyid sebelum 40 tahun. Jadi mursyid itu dunia. Gelar-gelar itu dunia. Ya, doainlah kami-kami ini selamat ya, beliau ini selamat. Enggak ya, bener ya. Ente doain beliau ya, bener. Doain dong, masa nggak didoain? Ya, Buya mau nggak didoain Buya? Atau Buya gengsi? Doa ente nggak berlaku, kena deh. Tapi saya yakin beliau-beliau dia takut. Sampai hari ini Buya Yunal tuh nanya, kok saya dikasih ijazah? Nanya gitu, nggak percaya dia. Ya, semoga itu indikator kezuhudan, amin. Ya. Itu zuhud maknawi, bukan zuhud maddi, bukan zuhud materialis. Apakah kalau nggak diangkat jadi wakil talqin, jadi muqaddam, jadi mursyid, nggak mau lagi berzikir, nggak mau lagi berguru ke si fulan? Nah itu ciri-cirinya. Si Fulanu diangkat, ente nggak diangkat, masih mau nggak berguru sama dia? Jangan ulangi kesalahan malaikat yang dulu. Nabi Adam diangkat jadi khalifah, yang protes siapa? Malaikat. Karena dia lebih tua dan tahu masalahnya Nabi Adam itu akan menumpahkan darah dan merusak bumi. Dan mereka bilang, kami sudah puluhan tahun berzikir, bertasbih di hadapanmu ya Allah. Diandelin. Jadi malaikat itu ngandelin wirid dia. Mereka merasa berwirid. Itulah masalah malaikat ya, sampai hari ini, sampai saiki sawaun ya. Ya, tapi untuk ukuran malaikat itu boleh. Tapi untuk malaikat yang iliyin, muqarrabin itu enggak, mereka enggak begitu. Kayak Sayyidina Jibril itu enggak masuk. Mereka enggak begitu. Nah, maksud kami menyebutkan ini, jadi zuhud ini beda-beda juga. Beda orang, beda masa, beda makom, beda jenis. Jin minat gak sama mobil ente? Sama rumah? Enggak minat. Maka zuhudnya jin beda gak dengan zuhudnya manusia? Ya, malaikat ada zuhudnya sendiri, manusia ada zuhudnya sendiri, dan masing-masing makhluk Allah ini punya kezuhudan masing-masing. Zuhudnya guru beda dengan zuhudnya murid. Zuhudnya politisi beda dengan zuhudnya pejabat. Beda dengan zuhudnya kiai, beda dengan zuhudnya pedagang, pengusaha. Sama ya. Kita udah tahu nih, feeling kita cuma sekian jatahnya, kita terusin. Itu gak zuhud namanya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedikit lagi ya. Jadi kalau bab ini nggak beres, mau nanti gelar kemursidannya berapa, mau torikotnya apa, mau ketua jamiah torikoh, ribat, zawiyah, surau, mau jamaahnya 70-an ribu, puluhan juta. Apa kata beliau? Siapa yang nggak beres bab ini, lam yasih lahu syai'un mimma ba'dahu, maka makomat setelahnya dia tidak akan pernah mendapatkannya. Nah, inilah masalah akhir zaman. Banyak orang diangkat jadi mursyid padahal ada masalah kesuhudan. Jadi kita ini belum pantas sebenarnya. Cuma kalau semua orang begitu, siapa yang ngajar? Jadi khauf dan roja ini harus stabil. Ya, dalam dakwah nggak ada tawaduk-tawaduan. Dalam dakwah taklim semuanya harus pede.
babnya raja, harapan tinggi, bukan khauf. Ya. Yuqal inna man summiya bi ismi zuhud fid dunya faqad summiya bi alfi ismi mahmud. Orang yang dapat nur kezuhudan, dia dapat 1000 gelar kemahmudan, yang terpuji. Wah, ini yang boleh juga disebut nama ruh. Ini istilah lain dari nama. Jadi beliau menyebut satu zuhud ada 1000 nama. Satu zuhud ada berapa nama? 1000. Berarti istilah nama ini sudah ada. Bab zuhud, bab rohani atau bab zahir? Rohani. Maka penamaan itu ada pada penisbatan rohaninya, bukan pada zahirnya. Wa man summiya bi ismi raghbah fid dunya faqad summiya bi alfi ismi mazmumin. Kalau tadi ulia, tinggi, sekarang sufla. Siapa yang tidak zuhud, raghbah, cinta dunia, maka dia pun dapat 1000 gelar dan nama-nama zulmat, kegelapan dunia. Ya. Wa huwa makhtara Rasulullah SAW nafsi bi ikhtiyarillahi lahu. Inilah yang dipilih Nabi. Nabi memilih zuhud. Karena Nabi kaya loh ya. Nabi kaya nggak? Bener kaya, serius. Menghidupi satu istri berapa? Biayanya sebulan 5-10 juta. Nah, itu masih standar ya, oke. Oke, kalau 13 istri berapa tuh? 130 juta. Kalau hidup Jakarta, cukup, minimal 20 juta. Kata itu yang sosialitaan. Sosialitaan gila, tasnya 1M, 2M. Ya, bisa makan ente 5 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Nabi kaya apa miskin? Jadi zuhud ini nggak ada urusan dengan kaya dan miskin. Zuhud ini urusan kolbu. Zuhud urusan kolbu. Jadi ada orang fakir tidak zuhud? Ada. Ada orang kaya zuhud? Ada. Jadi nggak ada urusan nih kalau. Cuma kalau ente biarkan buya-buya nih naik angkot terus ke sini ya, itu tega namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa huwa makhtar wa zuhud fil halal al mawjud. Zuhud itu terhadap yang halal yang ada ya, itu zuhud biasa. Wa amal haram syubha fatarku wajib. Zuhud itu pasti pada hal yang halal. Adapun yang haram itu bukan namanya zuhud, itu wajib. Ya, kalau riba wajib ditinggal nggak? Jadi ente kalau nggak makan riba itu zuhud, bukan, itu emang semestinya begitu. Ya, zuhud itu nggak nyantol di kalbunya, hal yang boleh-boleh, gitu ya. Lalu beliau mengatakan ada 3 tingkat zuhud. Satu, paminhum al-mubtadi'un, level 1. Level 1. Mubtadi, beginner, pemula. Humul ladzina khalat aydihim minal amlak wa khalat qulubuhum bima khalat minhu aydihim. Siapa yang disebut orang yang zuhud kalbunya untuk level pemula? Orang yang kosong tangannya, tidak memiliki aset. Ya, dia lagi ada proyek besar ditinggal, nah itu zuhud namanya itu. Punya rumah diwakafin, nah, jadi Pak Haji dong udah zuhud tuh ya. Semoga istiqomah Pak Haji. Punya mobil dikasih ke orang, punya duit dibagiin ke orang, itu namanya zuhud. Mubtadi, baru pemula, jangan gaya itu. Punya tanah wakafin, punya tanah hibahin, itu baru pemula. Makanya Nabi mengatakan jangan kamu sampai hibah-hibahmu, wakaf-wakafmu dikelola oleh bukan orang yang taqi, bukan orang yang bertakwa menjaga kalbunya kepada Allah, nanti malah membantu orang bermaksiat. Itu sebabnya berwakaf sedekah kepada orang soleh ya, itu menjadi suatu hal yang dianjurkan ya. Tapi kalau guru emang sedekah, tinggian makom guru murid, oh maaf nih, guru apa murid? Guru. Kalau ente ngasih guru itu sedekah apa hadiah? Enggak juga. Bahkan saya revisi itu sekarang Bu ya.
murid kasih guru itu cari perhatian. Kalau hadiah ente setara, tahabu, saling bagi hadiahlah kamu kepada kawanmu karena kamu setara, sehingga muncullah rasa cinta. Emang ente setara sama guru? Nah, saya nggak pernah bilang saya setara sama guru saya. Wallahi nggak pernah. Selama-lamanya makomnya lebih tinggi dari kita. Walaupun kita sudah doktor kayak apa, kayak kata orang itu kan gelar duniawi. Selama-lamanya mereka di atas kita, kan yarfa'illahu allazina amanu, Allah angkat derajat mereka. Walladzina utul ilma darajat. Maka kita kalau memberi, dulu saya masih sebut hadiah, saya tobat lah Bu ya. Berarti kita menganggap diri kita setara di sama gurunya. Yang lebih tepat itu cara mencari perhatian Allah lewat perhatian kekasih-kekasih Allah. Oh, dia nggak tahu kita yang ngasih. Allah tahu nggak? Allah tahu nggak? Allah tahu. Jadi cukup nggak kita ini ngasih terus dia nggak tahu? Cukup nggak? Cukup, karena Allah nggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah ngantuk. Dia nggak pernah tidur. Wahwa dan dia sangat mengerti, alim ya, dan dia sangat mengerti, khabir, sangat. Ya, mulai kalau punya guru di mana ya, punya guru yang ngajarin Iqra nggak, kasihan dia. Ya, guru agama, bahkan guru sekolah kita, kalau jumpa kasih hadiah. Cuma kemarin kita di Haramain Bu ya, jumpa guru kesenian, kayaknya mirip, tapi saya takut Bu ya, kalau kita sapa dia, takutnya bukan dia. Akhirnya saya nggak sapa. Ya, lagi pakai baju ihram kayak buru-buru gitu. Kayaknya guru kita dulu nih Pak Sanawiyah, yang kita fatwain bahwa kesenian dia haram. Mau minta maaf ceritanya tapi malu. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi zuhud level 1 apa? Dia punya akses untuk mengambil, punya pemilikan, terus dia nggak ambil. Punya kesempatan untuk punya jabatan, tapi dia nggak ambil. Itu zuhud level 1. Kenapa? Kata Ibnu Athaillah, karena mereka takut rasa bertuhannya terganggu dengan kepemilikan dan jabatan itu. Tapi zuhud begini masih zuhud ananiyah, zuhud nafsiyah. Dia masih sibuk sama dirinya. Masih oke, ini sudah tinggi, tapi masih sibuk dengan dirinya. Level 2. Oh, di sini ada skala Ibnu Junaid. Kata Ibnu Junaid, zuhud itu tanganmu kosong dari kepemilikan, hatimu kosong dari ketamakan. Level 2 langsung masuk. Level 2, kolbu tidak ada rasa tamak. Apa arti tamak? Menginginkan sesuatu di luar hak kita. Kita sudah cukup, masih pengen. Kayaknya semua kita tamak ya. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kata Ibnu Kusyairi, as-sufi ibnu waqtihi. Sufi itu anak hari itu. Hari itu dia mikir hari itu aja, besok dia nggak pikirin. Nggak cocok sama antum. Antum nggak mikirin ntar anak saya makan apa, ntar kontrakan, nggak bisa, nggak nyambung. Jangan-jangan makom 1 aja kita belum masuk. Guru Junaid, Imam Junaid punya guru namanya Saris Saqati. Beliau ditanya tentang zuhud, apa jawabannya? Ayakhluwa qalbuhu mimma khalaq minhu yada. Hatinya enggak kepikiran, hatinya enggak menginginkan sesuatu yang enggak di tangannya. Bisa enggak begitu? Halo. Punya punya Ferrari nggak? Nggak punya? Nggak punya? Serius? Ya wajar ente nggak menginginkannya, nggak pantas. Ente lagi butuh mobil, butuh motor, setiap hari mengangankannya, itu nggak zuhud. Kita lagi butuh satu barang, tapi hati kita nggak tersiksa olehnya. Itu zuhud level 2. Kita semua perlu duit nggak? Tapi kita nggak tersiksa dengan. Kenapa? Allah itu
Pernahkah dia menciptakan sesuatu lalu tidak menjaganya? Ada nggak? Nggak mungkin. Yang ada hambanya yang tidak menjaga dirinya. Hambanya tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa salahnya? Wa firqatun minhum muttahaqqiqun level 3. Wa wasafu ma'jabu Ruwaim bin Ahmad. Ruwaim ini murid Imam Junaid. Ini perhatiin. Guru murid, tapi malah lebih tajam murid. Kok bisa? Karena makrifat berkembang. Makrifat di zaman Junaid itu yang dijelaskan, tapi setelah dia berkembang. Kata Ruwaim, murid Imam Junaid, ketika ditanya, apa itu zuhud? Nah, coba cek. Semoga ini ada di kita. Walaupun sekali seumur hidup dan dia akan terjadi selama-lamanya. Tarku berarti 4 makom sebenarnya, bukan 3 ya. Meninggalkan huzuzun nafs. Huzuzun nafs ini cinta diri, ego, keakuan, mementingkan diri, melupakan orang lain. Min jami' ma fid dunya, dari keperluan-keperluan yang ada di dunia. Fahadha zuhdul mutahaqqiqin, ila zuhudnya orang-orang yang sudah bertahaqquk, berhakikat. Lianna fi zuhdi fid dunya hazzan lin nafs. Karena zuhud pada dunia juga ada ya, cinta kepada dirinya. Lima fi zuhud min raha wa sana wal mahmada wa ittikhadil jah dan nas. Ya, zuhud di sini yaitu tidak mengambil waktu untuk banyak rehat, tidak senang dengan pujian, tidak senang dengan gelar-gelaran. Ya. Ini kalau Buya nih ngajar hadis, Buya nanti gelar al-muhaddis, al-musnid al-kabir. Ya, murid Syekh Fulan bin Fulan musnid dunia. Itu dunia itu banyak yang terhijab dengan gelar itu dan belagu, dan dia mengutuk-utuk orang lain dengan gelar itu. Nih saksinya. Cuma ente punya guru ente sih musnid dunia, ente mah belum musnid dunia. Ya. Kita sebut si Fulan kazab, Fulan dajjal, dia dajjal-dajjalin orang, padahal dajjalnya belum keluar. Allahu Akbar ya. Gelar-gelar begitu. Atau Bang Do di mursyid, kita bilangin, Bang Do, itu ada loh orang yang ngajar tarekat di sana. Apa itu? Mana ijazah dia? Hah? Siapa yang ngangkat dia? Ente bukan zuhud. Ngomong begitu. Ya, itu bukan zuhud begitu. Kayaknya merasa tersaingi ya. Ya. Makanya diribat, langsung mursyidnya 3 jalan sekaligus. Dan guru saya masih hidup semua ya. Mursyid saya mentakrir pengijazahan mereka, dan mereka ini sama-sama mentalkin. Nggak ada tuh saing-saingan sampai sekarang dia. Malah oper-operan ya. Nggak ada. Tapi kalau kita nggak buat model begini, nanti muncul mursyid semono. Mana ijazah dia? Kan gitu jadinya. Itu ciri-ciri ijazah sudah menjadi ketamakan. Orang tamak hari ini cari ijazah. Termasuk memburu sanad-sanad apapun. Itu pernah disinggung oleh Imam Suyuti dan Sakhawi. Ya. Jadi kita bahas sanad bukan untuk berbangga, untuk ngata-ngatain Wahabi, enggak. Kita nggak ada niat juga menghina Wahabi. Kita cuma berbeda dengan Wahabi, bukan sedang menghina Wahabi. Maka siapapun yang berdebat dengan Wahabi dengan menghina, kita nggak ikut serta. Ya. Wahabi itu masih muslim nggak? Umat Nabi Rasulullah nggak? Bersyahadat nggak? Cuma mereka mengkafirkan kita nggak mengkafirkan mereka, itu aja bedanya Bu ya. Memang kalau orang kafirin kita balas mengkafirkan. Perlu nggak mengkafirkan orang yang mengkafirkan kita? Kan nggak perlu. Idfa billati hiya ahsan. Ente tawasul dibilang kafir sama dia, kita nggak usah balas dia. Kita cukup katakan ya Allah, sebagaimana Rasulullah SAW dulu ke Taif. Dia datang ke Taif, beliau datang ke Taif lalu dilempar orang pakai kotoran dan kerikil. Maka lemparan-lemparan kata-kata kufur, kata-kata tadlis sesat, kata-kata syirik yang dilemparkan ke mereka, karena mereka juga tidak faham apa maksud kami ya Allah. Gitu katakan. Ya.
Termasuk sesama aswaja yang ngomong begitu, kita cukup katakan begitu ya. Nggak usah juga ente balas-balas menyesatkan mereka. Faman zahada biqalbihi fi hadhil usus wa mutahaqqiq fi zuhudi. Jadi level 2 kalau versi imam ini zuhud imateri. Zuhud pertama materi, zuhud kedua imateri itu jabatan, pujian, tuah. Tahu tuah nggak? Kemuliaan. Viral itu dunia nggak? Ini ngaji karena ada di YouTube apa karena emang pengen ngaji? Asbab awalnya boleh YouTube, kan sama aja. Mau ada di YouTube nggak di YouTube, yang penting ilmu tuh. Mau masyhur nggak masyhur, mau masyhur mau mastur, yang penting ada ilmunya. Dan kata Ibnu Athaillah sekandari, setiap orang yang berilmu dia tidak mungkin mastur. Terus ente berkunjung ke wali di Banten, terus bilang saya pose dengan wali mastur, terus diposting, masih mastur gak dia? Mau posting wali yang mastur, masih mastur gak? Aduh, akluka muskil ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada wali dimasyhurkan dengan kemasturannya, itu orang viral karena mastur, itu bukan mastur lagi bro. Ya, berarti dia sudah masyhur. Nanti orang sowan, wih enak loh bayangannya itu. Ingin disowanin orang, didatangin Kapolda, didatangin presiden, datangin, rasanya itu. Ya, itu hubbul jah. Ya, iqbalun nas ilaih, orang menghadap ke dia. Itu godaannya luar biasa itu. Ketika ada orang sosok kedua yang juga disowanin oleh pejabat-pejabat, mulai iri dia, mulai serang. Itu bukan wali, itu wali syaitan. Dia sanad tarekatnya nggak jelas. Emang jadi wali harus bertarekat dulu? Kan ada orang yang mengenal Allah nggak lewat tarekat, dia majzub. Masih ingat? Jalur walayah itu ada yang jazbah, ada yang iradah jadi murid bertarekat sufi, ada yang malamatiyah. Bahkan ada jalur yang hanya Allah yang tahu. Jangan pernah sempitkan jalan kepada Allah. Ya, kata Imam Junaid, jalan ke Allah itu sebanyak nafas. Sebanyak nafas. 3 itu cuma untuk merumuskan biar gampang. Tarekat sufi udah 100-an ya. Kalau 1000 kan berarti sisanya berapa gitu. Maka saya kalau ketemu orang, saya curiga jangan-jangan yang wali gitu. Lo ada kaidah tidak mengenal wali kecuali wali. Jangan-jangan ente belum wali. Alhamdulillah dia bilang gak wali sama orang. Yang pasti kita wali enak kita kan. Ya, ini wali semua kan. Wali anak-anaknya. So wali itu ada wali am, wali umum. Setiap mukmin wali am. Ya, setiap mukmin wali am. Tapi yang kenal kepada Allah itu wali khas, wali yang khusus. Yang malaikat aja sowan sama dia, apalagi manusia. Maka itu ada salah satu abuya juga di sana yang sudah sini, yang pantas tuh kan mereka dipanggil abuya. Kalau aneh karena di guru manggil abuya, dipanggil abuya lah sama orang. Itu berkhalwat ke hutan, tempat khalwatnya diketahui orang juga, rame lagi, akhirnya balik lagi di ke rumahnya. Ya, percuma katanya. Emang begitu. Yahya bin Mu'adz ar-Razi mengatakan, nur kewalian itu dapat dicium oleh ahlinya. Dapat dicium oleh ahlinya, oleh para sarjana-sarjana kuburan itu bisa tahu dia. Sarkup-sarkup itu, pemburu wali dan kuburan. Mau di ujung Berung ya, di ujung apa? Di ujung Kulon, mau di Sumatera bagian mana, mau di Banten bagian mana, mau di Jawa Timur bagian mana, mau di Banjar, ngeliatin laut, itu orang tahu aja. Ya, oleh karenanya sebenarnya tidak ada yang betul-betul mastur ya, betul nggak? Nggak ada yang betul-betul mastur. Maka jangan juga berharap jadi mastur. Semuanya makhluk. Orang-orang yang terganggu ketika masyhur berarti zuhudnya belum oke. Kenapa diterganggu dengan babnya zahir? Kan Allah itu sudah sangat kuat. Wala dzikrullahi akbar, kan dia bisa zikir dalam keramaian. Zikir dalam keramaian lebih afdal pada zikir dalam kesunyian. Jadi kapan zikir paling afdal? Di saat semua orang lalai.
Tempat paling melalaikan di dunia hari ini dua, tempat bekerja, pasar, supermarket, ya, mall-mall, itu tempat paling melalaikan secara zahir. Maka di tempat-tempat itu, kalau hal orang berumah tangga, saat paling melalaikan itu saat hubungan suami istri. Bisa ingat nggak kepada Allah saat itu? Bisa ingat nggak ente? Itu zikir paling afdal. Maka dalam kalimat asar Imam Baihaqi disebutkan, khairul dzikri ma khafi, sebaik-baik zikir yang tersembunyi. Tersembunyi di sini. Zahirnya dia melakukan kerja, makan, minum, kawin, kerja, makan, minum, tidur, tapi kalbunya hidup. Itu yang paling tinggi. Itu zuhud sebenarnya. Dia nggak terganggu oleh apapun. Kalau benar nih isi dalamnya. Tapi kalau masyhur dikit terganggu, dihujat dikit terganggu, itu belum zuhud itu ya. Itu baru juhud pakai J. Firqah salisa, alimu wa tayaqqanu an law kanat ad-dunya kulluhum lahum mulkan halal, milkan halalan wa la yuhasibun 'alayha fil akhirah wa la yanqus dhalika mimma lahum 'inda Allah syai'an thumma zahadu fiha lillahi azza wa jalla lakana zuhduhum fi syai' mundu khalaqallahu ta'ala ma nazara ilaiha walau kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah junahu ba'udah ma saqil kafir minha syurbatan min ma fa inna dhalika zahadu fi zuhdihim wa tabu min zuhdihim. Zuhud kedua, zuhud dari materi, imateri, dan zuhud dari merasa zuhud. Tiga sekaligus. Zuhud dari materi, zuhud dari imateri, pujian, viral, caci maki, segala macam, pengikut banyak, disuanin orang, dan zuhud dari kezuhudan itu sendiri. Zuhud dari dunia wal akhirah. Bahkan ente zuhud dari surga. Seandainya surga itu Allah bukan? Surga itu Allah. Surga itu makhluk Allah atau Allah? Kita menuju surga atau menuju Allah? Undangannya, undangan pertamanya ke Allah atau masuk surga? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perhatiin, ini kalimatnya beda. Irji'i itu undangan pulang. Ente berhabis-habislah pulang kepada Allah dengan ridha. Tapi giliran masuk ke hamba sama surga itu fasilitas. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah, bukan pulang. Ketika engkau kembali ke hadapanku, fasilitasmu berjamaah, berikhwan, innamal mu'minuna ikhwah. Maka orang bersaudara di dunia, nikmat surga didahulukan. Barulah wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Jadi dibedakan nggak tujuan dengan fasilitas? Beda. Tujuan dengan reward. Kita nggak pernah baca ilahi al-jannatu maksudi. Ya Allah, surgalah maksudku. Enggak, kita nggak pernah ngomong gitu ya? Enggak. Bukan berarti kita gagah-gagahan, nggak minta surga. Karena di sorgalah jumpa dengan Allah, maka meminta masuk surga bukan karena di sorga ente kawin dengan 72 bidadari, bukan. Tapi karena di sorga jumpa Rasulullah SAW dan dihantarkan jumpa kepada Allah, maka kita minta, ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Maka meminta surga bukan karena si surganya, itulah zuhud. Itu zuhud paling tinggi. Tapi karena di surga ada perjumpaan dengan pemilik surga. Semoga kita semua diberi zuhud ini, ya, diperjumpakan dengan pemilik surga. Pemilik surga siapa? Kuncinya dikasih ke siapa? Jadi pemilik surga siapa? Yang punya rumah ini, yang punya kuncinya. Pada hakikatnya milik Allah, tapi zahirnya nanti di surga yang punya surga siapa? Ente pilih bersamanya atau bersama surganya?
bersamanya sang pemegang kunci surga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Aziz salli ala sahibi mafatihil jannah. Ya Allah, sang pemilik surga, yang menciptakan surga, yang menciptakan kezuhudan, yang menciptakan semua maqamat dan ahwal, yang menciptakan semua rasa, yang menciptakan semua kaidah-kaidah dan akidah. Allahumma ya Allah, sampaikan salam kami kepada orang yang Engkau titipkan kunci-kunci surga, dan izinkan kami ya Allah masuk surga dan berjumpa dengannya, dan izinkan kami ya Allah memandang Engkau sang pencipta surga. Allah ya Allah, matti'na bi ru'yatika, matti'na bi ru'yatil Mustafa. Ya Allah, jadikan kami orang mendapatkan kenikmatan dengan memandang Engkau dan memandang kekasih Engkau Sayyidina Muhammad. Allahumma zahid qulubana amma siwak. Ya Allah, tolong jadikan kalbu kami betul-betul zuhud, betul-betul tidak suka, tidak cinta, tidak berkait dengan selain Engkau. Apakah itu dunia, apakah itu akhirat, apakah itu materi ataupun non-materi, apapun selain Engkau ya Allah, maka buanglah dari kalbu kami. Tapi ya Allah, ij'alna wasailal arzaq li awliyaika wa ibadik. Ya Allah, jadikan kami wasilah perantara yang menghantarkan rezeki-rezeki Engkau kepada hamba-hambamu, baik rezeki yang zahir ataupun rezeki yang batin. Allahumma yassir umurana. Ya Allah, semua kami punya masalah, masalah di rumahnya, masalah di tempat kerjanya, masalah dalam dirinya. Yassir ya Rabbana, yassir ya Rabbana, yassir ya Rabbana birahmatikal wasi'ah. Mudahkan semua urusan kami dengan keberkahan rahmat Engkau yang maha luas. Allahumma astur auratina bijamali sitrik. Ya Allah, diri kami penuh dengan aib, diri kami penuh dengan kegelapan, diri kami tidak sempurna ya Allah, maka hiasi diri kami dengan jamal jalalmu ya Allah, dengan afiyahmu ya Allah, dengan sifat maghfirahmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa nas'aluka at-taubah wal istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahyina ala sunnatihi wa abidna fi hubbihi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر، أنت نور كنوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. Rindu Rasulullah sallallahu ala Muhammad
Ya Rasulullah, terima salat kami. Alaihi wasallam, beri syafaat kami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 استجب دعواتنا بسر الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبحق سيدنا محمد سيدنا الفاتح سيدنا الخاتم سيدنا أحمد سيدنا محمد سيدنا محمود سيدنا مقفل سيدنا من سميت بأجمل الأسماء، فاستجب دعواتنا يا الله بسر ذاته وبنور ذاته وبسر سره يا الله يا الله يا هو يا أحد يا صمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Semoga bermanfaat, semoga salah kurang kita disempurnakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Faisal.